Salam perjuangan tentara Tuhan di akhir zaman. Saya dengan Pendeta Gede Karisma. Di belakang ini adalah Garuda Wisnu Kencana, ikon di Pulau Bali. Baik, nah saudara-saudara tentara Tuhan dimanapun sudah berada, saya hendak membagikan sedikit yang saya tahu tentang Gideon dan 300 tentaranya. Nah, saudaraku, Tuhan memanggil Gideon. Ya, dia bukanlah siapa-siapa. Dia berkata dia adalah orang dari keluarga terkecil, suku terkecil, dari suku Manasye. Ya, tetapi kemudian Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu itu selamatkan orang Israel. Lalu kemudian Gideon, singkat cerita, dia berangkat bersama dengan 32.000 orang Israel. Tuhan suruh pulang. Tuhan suruh berkata pada Gideon, yang takut pulang saja. Pulanglah 22.000. Tinggal 10.000. Lalu kemudian Tuhan berkata supaya mereka minum, ya, di sebuah tempat minum, ya, ada semacam, mungkin ada semacam seperti danau kecil begitu, ya. Lalu kemudian mereka minum ke sana. Lalu Tuhan berkata, Tuhan menyaring bahwa yang mengambil air ke mulutnya dengan berlutut minum, dengan orang-orang demikianlah Gideon pergi untuk berperang melawan tentara Midian. Tahukah saudara, hanya 300 yang didapat oleh Gideon. Lalu Tuhan berkata, dengan 300 tentaramu itu kamu akan mengalahkan orang Midian. Perhatikan tentara Tuhan, kita lihat di sini bukan masalah jumlah kita, tetapi adalah bagaimana Tuhan sendiri yang sebenarnya mau memberikan kemenangan. Tuhan yang berperang bagi Gideon dan tentara Gideon. Tapi jumlah yang kecil ini sekarang kembali kepada kita, ya saudara. Nah, apakah kita mau masuk kepada panggilan Tuhan ini? Terserah kepada kita, saudara. Tuhan berperang menolong Gideon, dan Tuhan yang menghancurkan musuh-musuh Gideon. Tahukah saudara berapakah orang dengan bersenjata pedang yang mati musuh-musuh Gideon tersebut? 120.000 lawan 300. Saudara, itu saya coba pakai kalkulator, 0,0025%. Saudaraku, 300 melawan 120.000, semuanya mati. Orang yang memakai pedang. Bayangkan, itu kalau bukan Tuhan yang berperang. Nah, sekarang pertanyaannya maukah saudara menjadi barisan tentara Gideon? Ataukah saudara berpikir, seperti Barak dan Deborah ketika orang-orang Israel menyerbu, tapi pasukan Ruben banyak pertimbangan. Orang-orang Asyar juga tinggal di pinggir-pinggir pantai, orang suku Dan dan sebagainya. Ataukah maukah kita sudah tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk angkat senjata doa di akhir zaman ini. Dan saudaraku, tentara Gideon 300. Lalu dengan 300 itu mereka mengejar lagi. Masih ada sisa sekitar 15.000. 300 lawan 15.000 itu saya klik lagi pakai kalkulator. Kalau tadi 0,0025, ini jadi 0,02%, saudaraku. Tapi itu pun juga Tuhan berikan kemenangan. Lihat, di manakah ada 300 lawan 120.000. 120.000-nya bergelimpangan, saudara, kalau bukan Tuhan yang berperang di pihak Gideon dan 300 tentaranya. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah saudara mau menyambut panggilan Tuhan di akhir zaman ini untuk angkat senjata doa kita, tentara Tuhan di Indonesia? Saudara, kalau kita tidak mau, Tuhan, ada banyak tentara Tuhan yang ada di seluruh dunia. Pertanyaannya, kita ada di mana? Nah, saudaraku, Tuhan mencari pengabdian rohani daripada prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak lagi banyak memanggil-manggil, tidak lagi banyak mendorong-dorong. Ini adalah panggilan yang kudus di akhir zaman. Bagi saudara yang mendengar panggilan Tuhan, saudaraku, mari saudara masuk dalam barisan kemenangan kita dan angkat senjata doa kita. Haleluya, saudara. Dan saudaraku, Tuhan sekarang, firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita adalah peperangan rohani. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan juga berkata dalam kitab Yosua bahwa, saudaraku, satu orang saja di antara kita bisa mengejar 1.000 musuh. Inilah peperangan rohani tersebut. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang di pihak kita. Saudaraku, saya memanggil semua tentara Tuhan yang ada di Indonesia. Seberapa saudara yang mau menyambut panggilan Tuhan untuk angkat senjata doa di akhir zaman ini, bergabung bersama tentara Tuhan Indonesia, dan kita akan berdoa bersama-sama
Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di grup Tentara Tuhan Indonesia. Salam perjuangan.